mempersiapkan buku yang sudah dipersiapkan sejak tahun 2007. 2000 tuh pukul 7. Bukunya menceritakan apa sih kalau boleh tahu, di please tell me the story Mr. Han dan ACC. Bukunya teori ilmu vokal terlengkap, metode 6 keindahan dalam bernyanyi. Beliau mengeluarkan bikin buku teori ilmu vokal, metode 6 keindahan dalam bernyanyi. 6 keindahan dalam bernyanyi. Wow, my, very wonderful. Tadi aku sudah, Mas. Sudah tadi dibisikin. Iya. Nanti kalau nyanyi, kalau yang lain kan agak jauh gini. Iya, iya. Kalau aku di-keep gitu, tapi pakai suara dalam, jadi tetap suaranya jadi stabil gitu. Luar biasa. Ini. Memang gimana sih teori keindahan dalam bernyanyi itu? Monggo dipraktekin, monggo. Silakan di luar studio sini. Sini. Lu kira mau maraton di luar? Itu kan lebih leluasa. Kalau kita berlatih bernyanyi itu kalau perlu di lapangan terbuka, di teriakannya kita bisa mengalahkan petir yang udah di sampingnya enggak gitu. Keindahan yang pertama adalah keindahan artikulasi. Kalau nyanyi gak geremeng, Mas. Jadi maksudnya. keindahan itu bukan huruf yang jelas saja, tapi juga ketika dia bicara tuh harus merdu, harus enak didengarnya. That's why. Jadi bukan harus huruf itu tepat. That's why. Tapi yang jelas harus indah. Setiap dia berkata dengan huruf-huruf itu indah semuanya. Jadi punya satu poin deh. Satu keindahan. Yang kedua adalah keindahan suara dan berfungsinya rongga. Rongga itu sebetulnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lah yang sini? Oh itu lain. Saya tambah lagi sini 6. Oh, 6 ya? Yang umum 1, 2, 3, 4, 5. Sini 6. Kenapa saya bilang 6? Karena di sini ada teori nada tinggi. Nah, tinggi 1 di sini adalah nada tinggi yang lembut sifatnya. Nah, sini, nah, sini, nah, keseimbangan antara perut dengan kepala. Jadi bentuknya begini, perut, kepala, tengkuk. Jadi sifat nada tinggi itu ditarik. Jadi nggak boleh dibuang ke depan. Iya, iya. Betul kan? Coba. Oh dia. Aduh. Coba. Oh nggak begitu. Siap. Lumayan gocap. Tapi ini masih diamanin nih, biasa diminta lagi deh. Pep itu bukan uang properti loh, Pep. Jadi gitu ya, Pak. Coba Mas ajari Pep. Itu apa itu? Itu leher apa telinga itu tuh? Wah itu nggak jelas. Nggak jelas. Semuanya bergerak. Oh semuanya bergerak, nggak boleh. Yang bergerak bukan di situ. Jadi nada tinggi. Ini. Perut itu Ya. ada nada tinggi yang lembut. Nah. Perutnya ngembang ya. Di sini kita menggunakan energi perut. Energi perut. Jadi nggak ada dalam suara perut, nggak ada. Nggak. Lembut aja. Nada tinggi. Sini lagi. Ini. Lu stres kan? Di sini energi kita sebenarnya energi. Coba olah sing bawah belakang. Yang mana? Ya. Di tengkuk ini ada. Jadi seolah-olah pegangnya sini tengkuknya, coba tarik nada tinggi. Enak deh. Itu benar enak. Ya, enak betul. dilihat ya. Kembali. Kita juga belajar, Mas. Nah, ini untuk Mas Hamdan lagi nih. Biasanya lebih sulit menguasai suara yang dihasilkan dari rongga mana, Mas? Yang paling susah. Bernyanyi sebetulnya kita nggak boleh menetapkan rongga mana harus kita gunakan. Yang jelas suara itu adanya di tenggorokan kita suaranya itu. Tapi kita harus nggak semua kita bertumbuh harus di rongga tenggorokan. Karena kesian nanti. Misal nada tinggi kita letakkan di tenggorokan ya salah. Kita boleh meletakkan nada tinggi di perut, di kepala atau di sini.
Kalau tenggorokan ini untuk nada-nada middle. Misalnya seperti apa? Contohnya? Apa itu? Misalnya contohnya. Nada-nada sedang Ya, gitu kalau nada tenggorokan. sedang. Yang lain. Na di sini bisa. Lu kayak orang kebelet sih, Pak. Nah, Mukanya jangan kayak ke toilet gitu. Iya bisa. kayak kena penyakit cikungunya loh. Bisa ya dia ya. Bisa dilempar botol. Untuk Mbak Inul ini. Mbak Inul dikenal karena sering memainkan dangdut berirama koplo ini. Kabarnya Mbak Inul mau bikin label dengan warna musik yang lebih variatif seperti irama Arab. Kenapa nih, monggo? Apa ya? Kalau saya lihat sih selama ini semua jenis musik itu bisa kalau dangdut itu bisa kemana-mana gitu loh, Mas. Tapi yang lebih fokus kan memang pure dangdutnya ini sekarang itu mungkin sudah berkurang. Tetapi kalau untuk dangdut model ke Arab-Araban atau model-model yang seperti model lagu-lagunya Bang Haji itu kan memang sampai sejauh ini tuh menjadi legenda gitu. Yeah. Jadi saya rasa lagu-lagu yang memang seperti itu yang harus dijaga itu aja sih. Karena kalau lagu-lagu yang model kompilasi atau model musik kan lagi ini tuh biasanya kan memang musiman gitu. Jadi tidak bertahan lama gitu, karena sekarang lagi musim koplo atau sekarang lagi musim dangdut Banyuwangian atau apa gitu. Tapi kalau lagu-lagu yang memang melegenda dan musiknya itu benar-benar stabil gitu, itu yang harus dijaga sih sebenarnya gitu. Apalagi Kembali ke laptop. Pemirsa. Gus, bintang tamu saya selanjutnya adalah duo dangdut cantik yang selalu memakai sayap seperti bidadari. Penasaran dengan penampilannya? Sowak tadi tangannya jangan macam-macam ya. Give applause for bidadari dangdut. selamat malam, bukan empat mata. Selamat malam semuanya. Kita goyang bareng bidadari dangdut yuk.
Bila panggilan namanya, setiap yang melihat pasti akan merindukannya.